Salam saudara-saudara, gencar sekali si Hussein Gajah untuk mengumpulkan donasi, mengumpulkan orang-orang, kemudian mempengaruhi, lalu menghina orang lain. Inilah yang saya alami dan saya pelajari dari sikap Nabi Arab ini. Nah, kita lihat dulu si Hussein Gaza. Ini bisa non-spesifikasi sebetulnya siapa yang pantas didengar, siapa yang tidak pantas, biar para pemirsa ini nggak salah ya. Saya akan buat survei di sini langsung sekarang nih ya, survei. Semua tolong ikut survei saya ya. Yang meyakini bahwa Netanyahu penjahat perang dan Israel itu menggenosida, coba angkat tangan semuanya. Sekali lagi, yang meyakini bahwa Israel itu menggenosida, angkat tangan. Kita mau lihat mana yang psikopat, mana yang bukan. Nah ya, coba dilihat oleh kameramen. Lihat siapa yang angkat tangan. Lihat siapa yang angkat tangan, siapa yang enggak. Yang angkat tangan itu normal, mengakui ini genosida. Yang psikopat nggak akan angkat tangan. Jadi dari sini ya kita bisa menyimpulkan ya, siapa yang psikopat, siapa yang tidak. Maka kita bisa mengambil data dari sumber yang normal. Jangan kita mendengar kata-kata dari psikopat. Itu bahaya buat adik-adik di rumah, buat keluarga kita di rumah. Itu aja dari saya. Persis kamu itu psikopat. Ketika nyawa kamu terancam, kamu kabur dari Gaza. Katanya kamu aktivis, pembela. Tetapi kamu sengaja lari meninggalkan daerah itu. Kamu tinggalkan semuanya hanya demi kepentingan dirimu sendiri, dan Israel menyelamatkan kamu. Setelah kamu diselamatkan, kamu tidak bersyukur, malah melakukan provokasi. Kamu melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji di Indonesia. Kamu kan hanya mau mengumpulkan donasi kan? Tetapi sampai nggak donasi itu ke Palestina, ke Gaza? Nggak akan sampai. Perwakilan Duta Besar Palestina di Jakarta belum pernah menerima uang dari apa yang dikumpulkan oleh Somad, Adi Hidayat, Rizik. Hanya mengatasnamakan Palestina. Tetapi uangnya tidak pernah diberikan kepada perwakilan Palestina sejak zaman Duta Besar Palestina Ribhi Awad. Maka ketika itu saya memberikan sumbangan kepada Ribhi Awad, lebih daripada dia sumbangkan kepada pesantren saya. Dia memberikan sumbangan $1.400 kepada saya waktu itu. Tetapi kita berikan $10.000 bantuan untuk Palestina. Saya nggak tahu lagi siapa duta besar Palestina sekarang ini. Dan semua mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima bantuan dari Muslim Indonesia. Karena mereka nggak tahu rekening mereka itu. Naruhnya di mana, ngumpulnya kemana. Tetapi itulah kebiasaan yang dilakukan oleh Muslim ini. Di jalan-jalan mengumpulkan uang untuk Palestina. Padahal dia yang makan di jalan itu. Sama dengan si Hussein ini. Dia mengatakan bahwa Netanyahu itu psikopat katanya. Nabi Arab adalah orang psikopat. Ketahuan seluruh tindakannya itu psikopat. Pagi baik, sore sudah ngancam.
Dia berpindah-pindah, berubah-ubah pikirannya. Bukan seorang pemimpin untuk membangun hidup yang baik, tetapi selalu ngerusak. Apalagi 11 tahun di Madinah. Hanya permusuhan yang dia bangun. Dia melabrak suku-suku kecil. Dihancurkan oleh dia. Dipaksa untuk mengikuti agama itu. Sama dengan mereka merusak tempat ibadah kita, orang Kristen di Indonesia. Kerjanya hanya mempermalukan orang. Sulit untuk difahami karena tidak merasa sakit. Padahal nabimu itu adalah manusia sakit, suka merendahkan orang lain, dan membuat orang-orang di sekitarnya itu justru mengalami tekanan mental. Oleh karena itu, kita harus mengambil sikap yang benar terhadap orang-orang yang oleh agama telah ditipu. Memprovokasi orang-orang yang beragama supaya ikut seperti dia, seperti si Hussein Gaza tadi. Ini orang yang mengalami sakit mental, merasa diri lebih penting dari orang lain. Dia minta untuk dikagumi, seperti juga Rizik minta dikagumi. Dan itu terus-menerus dia lakukan. Yang paling susah adalah orang yang menghadapi dia. Dia ingin diperlakukan lebih baik, sementara orang harus diperlakukan lebih buruk. Dia terus-menerus pengidap macam nabi itu. Dia gila hormat. Bagaimana dia menetapkan bahwa di dalam kitab suci itu Allah dan para malaikat berdoa untuk dia. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan keselamatan kepada nabi. Itu namanya gila hormat. Itulah narsis personal disorder. Orang yang MPD macam begitu nggak akan sembuh sampai dia meninggal. Dan dia sendiri tidak memahami bahwa dia mengidap penyakit mental seperti itu. Dia merasa dirinya superior, egois, arogan, emosional, sombong. Itulah Nabi Arab. Itu pula lah yang dialami oleh si Hasan ini. Kalau Benyamin Netanyahu, orang yang berpikir waras, hanya karena dia mengikuti perintah Golda Meir. 1 Israel ngek, 1000 Arab harus ngek. Itu hukum yang tidak tertulis, tetapi harus ditebus sampai hari ini oleh semua pemimpin Israel. Sampai kapan? Sampai kiamat. Sampai kapan? Sampai Arab takluk. Dan agama Arab itu harus dihabisin. Terima kasih. Tuhan memberkati.